Alhamdulillah masuk lagi duit dari pinjol, dan ini adalah pengajuan pertama saya di aplikasi ini. Limitnya lumayan dan juga untuk pengguna baru bisa banget di ACC di aplikasi ini, anti gagal, dan juga untuk di aplikasinya nggak pakai sebar data loh ya teman-teman. Jadi aman banget buat kalian yang pengen meminjam ataupun buat kalian para pemula. Oke, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu, terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini, dan juga tetap gunakan protokol kesehatan jika kalian beraktivitas di luar rumah ya. Nah, apa kabarnya juga pengajuan kalian? Semoga kalian sudah pada di ACC. Dan buat kalian yang mungkin masih digantung, masih sering auto, jangan putus asa cuy. Pokoknya ngajuin saja sebanyak-banyaknya. Karena memang untuk siklus peminjaman online, kalau kita mengajukan pertama itu sulit banget biasanya ya. Akan tetapi kalau sudah beberapa kali terus udah pernah jebol, wah itu enak banget. Dan ya biasanya gampang banget ya. Apalagi kalau kalian sudah sering di autol, wah itu pasti udah biasa saja kalau di autol. Namun biasanya buat kalian yang belum pernah meminjam terus di autol, itu biasanya ya kalian pasti rasa gimana gitu ya. Namun nggak masalah sih, pokoknya ngajuin saja. Dan jangan lupa juga untuk amunisinya diperkuat lagi cuy. Nah, jadi sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan bahas lagi terkait aplikasi peminjaman online. Dan ini recommended banget buat kalian yang sering di autol ya, ataupun sering digantung, dipinjol legal atau dipinjol ilegal. Dan di aplikasi ini bisa diajukan buat para pemula ya. Dan limitnya juga puluhan juta rupiah cuy. Selain limitnya yang puluhan juta rupiah, di aplikasi ini juga bisa mengajukan dengan menggunakan data pribadi. Jadi kalian nggak perlu repot-repot membuat amunisi busuk, mencari jasa joki, ataupun mencari jasa pembuatan amunisi. Karena di aplikasi ini cukup dengan KTP saja dan rekening, kalian sudah bisa mendapatkan peminjaman ya. Namun ya tentunya ada hal-hal yang harus kalian ikuti juga ya. Ntar gua kasih tahu sedikit tips dari aplikasi ini ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus saja videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman Rp300.000, dan di sini yang harus saya bayarkan yaitu Rp391.680. Nah, kenapa sih limit yang saya dapatin kecil banget ya? Soalnya di sini memang untuk pengajuan saya ini adalah pengajuan saya yang pertama di aplikasinya ya, dan juga memang data diri saya ini masih fresh banget. Dan untuk KTP dan juga handphone yang saya gunakan semuanya fresh ya. Jadi di sini serba fresh banget ya teman-teman. Dan juga memang untuk pemula itu limitnya hanya 300.000 cuy. Namun nggak masalah, di aplikasi ini bisa kalian rawat loh ya. Sudah banyak orang yang pernah ngajuin di aplikasi ini mendapatin limit 20 juta hingga 10 juta. Dan itu adalah memang, dan siapa sih yang nggak mau limit seperti itu. Nah makanya ini akan saya rawat dan nggak akan gua galbaikan cuy ya. Dan juga buat kalian jangan sampai kalian galbay di aplikasi pinjol yang legal, karena itu punya DC lapangan ya. Ntar nanti kalian akan didatangi ya kalau kalian galbay. Dan di sini dia jatuh tempo pada tanggal 19 bulan 6 2021. Nah, di aplikasi ini tenornya disesuaikan ya. Kalau peminjaman kita itu gede, tenornya juga lama. Kalau untuk tenornya singkat, biasanya limit yang kita dapatkan juga itu sedikit ya cuy. Nah, jadi di sini hanya 14 harian saja ya cuy. Namun nggak masalah sih, yang penting udah bisa cair dulu. Ntar deh nanti kalau untuk masalah perawatan, peningkatan limit itu bisa diatur ya nanti untuk pembayarannya dan perawatan akunnya ya. Nah oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam.U. Dan untuk aplikasi Pinjam.U ini, untuk sebagian orang mungkin kalian masih pada asing banget ya. Dan memang aplikasi ini sudah lama banget dia berada di perpinjolan. Akan tetapi pada tahun kemarin itu dia nggak terlalu banyak melakukan pencairan sih ya. Soalnya pada saat wabah pandemi kemarin memang rata-rata aplikasi pinjol itu vakum gitu ya teman-teman. Dan ya alhamdulillah sekarang udah kembali normal dan bisa melakukan pencairan lagi ya. Nah oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya,
kita ke detail info terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Yuk, pinjaman uang cepat aman dari PT Kuwai Kuwai Tech Indonesia. Dan untuk aplikasi ini dia sudah legal terdaftar di OJK dan juga bagian dari API. Jadi kalian nggak usah ragukan lagi aplikasi ini, nggak usah takut meminjam di aplikasi ini karena dia nggak akan sebar data cuy. Walaupun misalkan nih nanti kalian amit-amit nggak mempunyai uang atau lupa membayar, itu tetap data kalian akan aman loh ya, karena dia sudah terdaftar di OJK dan menjalankan dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun ya karena aplikasinya legal, dia tentunya mempunyai DC lapangan cuy ya. Dan di sini untuk jumlah downloadnya ini sudah 5 juta download ya, jadi nggak usah diragukan lagi. Untuk ratingnya juga lumayan tinggi, hampir mencapai nilai maksimal dari rating tertinggi yaitu 5. Di sini 4,3 dengan ulasan 163.000 ulasan ya. Nah, sebenarnya sih saya juga udah lama mengetahui aplikasi ini ya. Namun ya karena pencairan yang kurang pada tahun lalu, gua nggak pernah ngajuin. Alhamdulillah sekarang bisa dapat info dari teman-teman pinjolers, makanya coba ngajuin dan nggak menunggu waktu lama ya, hanya setengah jam saja ditinjaunya ya. Nah, kalau kita melihat dari brosur di sini dia pinjaman tertingginya hingga 2 juta rupiah. Memang nggak terlalu tinggi-tinggi banget sih ya untuk pengguna baru. Dengan di sini kalian harus login seperti biasa, memasukkan kode OTP dan membuat akun. Dan untuk keamanannya ini dia berstandar sertifikasi ISO 27001 ya, atau Information Security Management Certified ya. Jadi ini keamanan data yang bersifat internasional gitu ya. Setelah itu di sini untuk customer service-nya setiap saat membantu kalian ya. Jadi kalian jika mempunyai kendala atau mempunyai pertanyaan seputar produk peminjaman, bisa kalian langsung hubungi saja. Nah, untuk verifikasinya cepat ya. Ini kurang lebih 30 menitan, dan kalau memang lagi kosong orang yang ngajuin itu nggak menunggu lama, 10 menit udah bisa dapat hasilnya kok ya. Nah, kemudian di aplikasi ini bisa juga untuk peminjaman UKM ya, atau UMKM gitu ya. Nah, oke, selanjutnya untuk ulasan-ulasannya di sini kalian bisa lihat untuk customer service-nya atau customer support-nya ini aktif banget ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Dan buat kalian yang baru pengen ngajuin di aplikasi ini, ada baiknya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang sebelumnya ya, agar menjadi pembanding buat kalian. Nah, kalau kita lihat di sini tentang aplikasinya, di aplikasi ini dia mempunyai produk peminjaman mulai dari 500.000 hingga dengan 2 juta rupiah. Karena memang untuk aplikasi ini memang dikhususkan untuk para pemula dan juga untuk orang yang mencari peminjaman yang nggak terlalu gede ya. Nah, untuk tenor peminjamannya mulai dari 91 hari hingga dengan 120 hari. Maksimal APR-nya itu 14% per tahun, biaya transaksinya 0 rupiah ya. Nah, di sini juga ada contoh simulasi sebenarnya yang bisa kalian lihat ya. Dan ini untuk perhitungan saja cuy. Nanti untuk detail lebih lengkapnya bisa kalian dapatkan atau kalian lihat setelah pengisian formulir. Nah, untuk keuntungan meminjam di aplikasi ini dia mengklaim di sini mudah digunakan ya, cukup 5 menit saja menyelesaikan proses pengisian datanya. Kemudian di sini pinjaman tanpa agunan ya, jadi dia nggak memerlukan jaminan seperti KTP, NPWP, BPKB dan lain-lain. Untuk pembayarannya mudah banget, bisa kalian melalui ATM, mobile banking, internet dan juga Bank BRI ataupun Bank Permata, virtual akun juga bisa ya. Nah, di sini untuk data kalian sudah dilindungi dan juga bisa cicilan cuy. Nah, cicilannya ini fleksibel ya. Untuk syarat pengajuan di sini harus berusia 20 tahun ke atas ya. Jadi sayang banget buat kalian yang masih 18, 19-an itu belum bisa meminjam ya. Nah, di sini kalian harus warga negara Indonesia, memiliki akun pribadi dan juga memiliki penghasilan ya. Nah, jadi hanya seperti itu saja sih untuk syarat peminjamannya. Untuk langkah peminjamannya bisa kalian lihat di sini. Ini juga ada live chat, call center, homepage ya, ataupun website dari aplikasinya dan juga sosial media dari aplikasi Pinjam Yuk. Kalau kalian pengen bertanya ataupun mendapatkan info-info terkait aplikasinya. Untuk aplikasinya sendiri dia sudah berdiri sejak 12 Januari 2018 ya, udah 2 tahunan ya teman-teman. Nah, mungkin kalian udah pada pernah meminjam di aplikasi ini ya. Oke, langsung kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi Pinjam Yuk. Sudah ada logo OJK juga. Nah, di sini peminjaman limit tertinggi yang diberikan ke kita tetap 2 juta ya cuy. Jadi memang kita diarahkan dengan limit tertingginya. Nanti untuk pencairannya tergantung dari tim auditnya ya. Di sini kita tekan simulasi. Nah, seperti biasa kita harus memasukkan foto bagian depan KTP dulu ya. Contohnya seperti ini, dan di sini ada tipsnya ya. Pastikan KTP terlihat jelas untuk hindari objek yang menghalangi wajah. Nah, ini yang kadang orang salah persepsi ya cuy. Untuk memasukkan foto KTP beserta wajah,
ini posisinya harus sama seperti ini ya. Jadi nggak boleh tepat di tengah dagu, melainkan dia harus ke kiri dikit ya cuy. Nah jadi seperti ini, bukan di tengah ataupun bukan di sebelah kanan ya. Nah biasanya tiap aplikasi itu berbeda cuy, dan ini kadang kesalahan kecil namun berakibat fatal di pengajuan kita. Karena kenapa? Kalau kita sudah nggak lolos di verifikasi wajah, itu sudah 99% udah nggak di ACC. Kalaupun nggak ada pemberitahuan nggak di ACC, pastinya kalian akan digantung selama mungkin dan nggak mendapatkan hasil ya. Nah ini foto KTP-nya, dan nanti jika sudah ya, di sini kalian tekan setuju, dan setelah itu kalian lanjutkan ke pengisian data pribadi, data pekerjaan untuk kondar juga ya. Nah sedikit tips dari saya untuk pengisian kondarnya, pastikan kondarnya itu aktif cuy ya. Kalau bisa kalian isikan dengan nomor kalian sendiri, kalau enggak bisa kalian masukkan nomor orang lain. Nanti kalau setelah kalian memasukkan, pastikan aktif, dan jangan sampai kalian handphonenya itu lowbat ataupun jaringannya nggak stabil dalam 1 hari tersebut setelah kalian ngajuin, karena pasti akan ditelepon dari tim audit aplikasinya. Dan lebih baik kalau kalian misalkan memasukkan nomor orang lain, itu orang tersebut kalian ajarin dulu apa saja yang kalian isikan ya, misalkan penghasilan kalian berapa, kemudian misalkan pekerjaan kalian di mana, alamatnya apa, karena jawaban tersebut sangat berpengaruh terhadap skor kredit kita ya. Kalau di teleponnya ke Nopeng ya itu nggak masalah ya, karena kan kita sendiri yang ngisi. Yang biasa menjadi masalah itu kalau di telepon di kondar, terus orang yang ngangkat itu yang menjawab pertanyaan nggak tahu sama sekali apa yang kita isi. Makanya kalian harus ngajarin terlebih dahulu ya, jadi seperti briefing gitu ya teman-teman. Namun ya kalau kalian nggak mau repot, siapkan saja nomor telepon kalian sendiri, masukkan di kondar. Namun jangan nomor pengajuan kalian masukkan di kondar juga ya cuy. Nah itu salah ya. Nah nanti setelah itu akan ditinjau oleh tim audit, entah di ACC atau enggak, pokoknya berdoa saja ya, karena yang menilai itu adalah tim audit, bukan dari kita sendiri ya, dan juga bukan dari amunisinya. Itu amunisi kita hanya sebagai penunjang saja. Dan untuk di aplikasi ini lebih baik kalau kalian memasukkan banyak amunisi, misalkan seperti slip gaji, NPWP dan lain-lain, untuk menambah skor kredit kalian. Kalau enggak juga ya enggak masalah. Nah, jadi kalian bisa isikan saja sendiri, karena di sini saya nggak mempunyai data diri pribadi lagi ya, karena saya sudah pernah mengajukan dengan data pribadi saya, jadi saya nggak bisa lanjut ke step selanjutnya. Dan untuk di aplikasi ini, kalau kalian pengen ngajuin, ajukan di jam 8, jam 10, jam 12 siang ya, ataupun jam 3 sore ya. Kenapa demikian? Karena di jam-jam tersebut itu pengajuan lagi sedikit dan nggak terlalu menumpuk. Beda halnya kalau kalian ngajuin di jam 9, jam 10, jam 11 itu menumpuk banget ya. Nanti takutnya pengajuan kalian itu akan menumpuk lama dan peninjauannya lama banget ya. Kalau bisa sih pada saat jam 8 atau jam 7 teng itu kalian langsung ngajuin saja ya, ataupun bisa juga kalian isikan terus nanti setelah untuk pengajuannya baru kalian ngajukan di jam 8 ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online legal yang recommended banget buat kalian para pemula, yaitu Pinjam Yuk. Dan di aplikasi ini nggak usah takut, nggak usah khawatir, data kalian itu nggak akan disebar ya. Dan ini juga buat kalian yang para pelaku UMKM itu bisa banget ya, malahan gampang banget untuk proses ACC-nya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!